Oke guys, kita lanjut kelas live Shopee Affiliate materi 4. Kita bahas tentang lelang live ya guys. Nah, lelang live itu udah pernah dijelasin di Instagram kayak gitu. Tapi mungkin banyak teman-teman yang masih bingung atau masih belum paham kayak gitu. Nah, di sini akan dijelasin lebih detail dengan visualnya ya guys. Jadi teman-teman lebih mudah untuk memahami lelang live itu kayak gimana sih. Oke, sebelum kita bahas tentang materi ini, aku kasih tahu lagi ya guys, dilarang untuk manfaatkan materi ini untuk buka kelas berbayar kayak gitu. Kita nggak ikhlas, kita nggak ridho kayak gitu ya guys. Oke, lanjut, ini pengertian lelang kayak gitu. Nah, pengertian lelang sendiri ini jangan diartikan kayak pada umumnya ya guys, lelang-lelang pada umumnya kayak gitu. Kalau di film-film atau di TV-TV itu kan lelang pada umumnya kan itu masang harga kayak itu ya guys, misal masang harga 10.000, lalu ditawar sama orang dengan tawaran yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, semakin tinggi tawarannya maka harga itu jatuh di harga penawaran paling tinggi kayak gitu. Nah, itu pengertian lelang secara umum kayak gitu ya guys, dimana teman-teman sering nonton di TV-TV atau di film-film kayak gitu. Nah, lelang kan kayak gitu, tapi di Shopee ini lelang itu bukan kayak gitu ya guys. Nah, di Shopee Affiliate ini, nah di Shopee ini lelang itu lebih ke fitur doang ya guys, dimana fitur ini bisa teman-teman manfaatkan untuk cepet-cepetan kayak gitu, cepet-cepetan untuk dapat harga promo kayak gitu ya guys. Nah, ini soalnya terbatas kayak gitu. Nah, contoh ya guys, ini yang paling kiri nih, nah dia kan sedang live lelang ini guys. Nah, ini kan masang harga 2000 kayak gitu. Nah, masa harga 2000 ketika si hostnya ini bilang yang mau komen mau. Nah, setelah komen mau lalu si host ini buka lelangnya kayak gitu. Nah, ketika buka lelangnya ini kan teman-teman bisa klik mau kayak gitu atau ikut lelang mau kayak gitu. Nah, ini kan lo guys, fitur lelang itu kayak gini ini, yang ada gambar palu kayak gitu. Nanti kita jelasin ya guys cara pakai fiturnya tuh kayak gimana. Ketika teman-teman ikut lelangnya kayak gini, ya udah ini kan muncul nih 10 besarnya kayak gitu. Ini muncul 10 besar. Harga 2000 bapak lelang pertama. Nah, ini kan udah muncul nih siapa aja orangnya kayak gitu. Nah, disuruh order kayak gitu ya guys. Nah, di Shopee itu kayak gitu. Jadi cepet-cepetan kayak gitu guys. Model lelang atau fitur lelang ini tujuannya untuk cepet-cepetan doang kok guys. Nah, untuk lelang sendiri ini ada dua kayak gitu. Ini materi dari kita sendiri kayak gitu. Di Shopee itu nggak ada materi ini, ataupun di agensi itu juga nggak ada kayak gitu. Untuk lelang itu ada dua. Yang pertama itu lelang modal, yang kedua itu lelang tanpa modal atau nggak modal kayak gitu. Nah, untuk lelang modal sendiri aku contohin kayak gini ya guys. Nah, ini kan di harga sellernya kan 41.000. Lalu ini kan dipasang harga 2000 kayak gini ya guys. Nah, ini lelang modal. Jadi ketika dia nyuruh orang komen mau yang mau harga baju ini 2000 komen mau. Nah, ketika udah orang komen mau, lalu si host ini buka lelangnya kayak gitu. Nah, ketika buka lelangnya, ini orang kan pada join lelangnya kayak gitu. Nah, ketika join lelangnya kan dia dapat orang-orangnya kayak gitu ya guys, 10 besarnya kayak gitu. Nah, ini nanti dipilih salah satu kok. Nah, ini enggak semuanya bakal dapat harga segini kayak gitu. Nah, ini yang modal tuh kayak gitu. Jadi harga aslinya di etalase atau di keranjang itu 41.000, tapi sama hostnya dikasih harga 2000 kayak gitu. Ini kan affiliate bukan seller ya guys. Nah, jadi nanti ini modal. Nah, nanti ketika orang yang dipilih pemenang itu nanti disuruh order setelah selesai live kayak gitu. Nah, ordernya kan 41.000, lalu dikurangi aja 2000 kayak gitu. Nah, berarti kan setelah orang itu order 41.000, nah si host ini ngasih dia 39.000 kayak gitu. Jadi dikembalikan 39.000 kepada orang yang pemenang tersebut kayak gitu. Nah, ini kan modal ya guys, sesuai lelang modal kayak gitu. Lalu lelang tanpa modal. Nah, lelang tanpa modal ini lebih gampang ya guys. Jadi ini harganya sesuai dengan harga sellernya kayak gitu. Nah, ini misal sellernya hijab, ini hijabnya kan harganya 10.000 di sini. Nah, ini juga sama, jadi dibuat 10.000 juga ini. Jadi seolah-olah harganya promo kayak gitu. Padahal harganya juga sama segitu kayak gitu. Lalu disuruh komen mau. Nah, setelah orang komen mau, si host ini buka fitur lelangnya. Nah, ketika orang pada join lelangnya, ya udah langsung disuruh order aja kayak gitu ya guys. Nah, ini yang dimaksud lelang tanpa modal kayak gitu, harganya sesuai dengan harga etalasenya. Lalu kita mau bahas lebih detail satu-satu dulu ya guys. Nah, ini untuk lelang modal.
lelang modal ini harga kita buat turun. Nah, ingat ya guys, harga kita buat turun. Misal nih harganya di seller itu 41.000 di sini. Lalu harganya kita buat turun jadi 2.000. Nah, ini kan seakan-akan harga bajunya kan 2.000 kayak gitu guys. Kan kita bukan seller, kita kan seorang affiliate, nggak bisa dong kita nurunin harga di etalasenya kayak gitu. Gitu kita nggak bisa kayak gitu. Makanya kita buat seolah-olah harganya turun 2.000 kayak gitu. Nah, lalu kedua ditempel kertas harga 2.000. Nah, ini udah ditempel ya guys, kertas 2.000. Lalu hostnya bilang komen mau-mau. Nah, ini kan orang pada komen mau-mau nih guys. Ketika orang komen mau-mau udah pada kumpul semua, lalu hostnya buka fitur lelangnya kayak gitu. Nah, ketika buka fitur lelangnya, orang pada join di lelangnya kayak gitu. Nah, ketika orang pada join di lelangnya, itu kan ada banyak banget. Nah, misal selama teman-teman live itu kan, teman-teman kan nggak mungkin ya, itu live-nya cuma pakai lelang satu kali kayak gitu. Pastikan teman-teman itu pakai lelangnya itu berkali-kali kayak gitu guys. Jadi misal itu ada 100 pemenang ya guys, misal ada 100 pemenang. Nah, jangan lupa teman-teman ketika jadi host itu bilang atau janjiin ke orang-orangnya pemenangnya itu dipilih setelah live berakhir kayak gitu, setelah live selesai ya guys. Jadi pemenangnya itu dipilih, ingat ya guys, dikasih janji pemenangnya dipilih. Jadi nggak semua itu dapat harga lelang harga baju 2.000 kayak gitu ya guys. Lalu cara hubungnya gimana? Nah, cara hubungnya gampang banget ya guys. Setelah live-nya berakhir, teman-teman bisa ke live center. Nah, setelah ke live center, teman-teman bisa ke catatan aktivitas. Ini ya guys, ke catatan aktivitas. Lalu teman-teman bisa ke riwayat lelang. Nanti muncul di sini guys data-data orang yang sudah ikut lelangnya kayak gitu. Nah, teman-teman di sini pilih aja salah satu ya guys, dipilih salah satu aja dari dipilih salah satu aja dari banyaknya orang yang udah ikut lelang kayak gitu kan. Kita sesuai janji di awal ya guys, kita pilih salah satu setelah live berakhir kayak gitu. Jadi nggak bisa ya guys, nggak bisa disuruh order langsung, itu nggak bisa kayak gitu. Nah, misal nih dia disuruh order langsung, nggak bisa ya guys, nanti dia order tetap harganya 41.000 kayak tadi ya guys, nggak bisa harganya 2.000 kayak gitu. Maka ini untuk orang-orang yang pemenang ini dipilih salah satu. Nah, setelah dipilih salah satu lalu hubungi. Nah, ini ada fitur chat ya guys, ada fitur chat, teman-teman bisa hubungi salah satu pemenangnya tadi. Nah, ketika udah dihubungi, apa sih kata-katanya kayak gitu. Nah, kata-katanya bisa kayak gini teman-teman. Halo kak, kakak terpilih menang barang lelang baju 2.000 tadi, silakan diorder ya kak, nanti kami ganti sisa uangnya, ditunggu sampai 24 jam ya kak, jika tidak ada kabar penawaran ini akan hangus. Nah, saya gini ya teman-teman, jadi dikasih waktu 24 jam buat si pemenang terpilih ini untuk order ya guys. Nah, misal dia ini udah baca caranya teman-teman, lalu dia ini order kayak gitu. Nah, dia ini disuruh order harga normal ya guys, disuruh order harga normal, nanti sisanya kita kembalikan. Nah, misal harga normal kan 41.000, nah dia suruh order aja harga normalnya 41.000, nanti teman-teman kembaliin 39.000 ya guys, dikurangi 2.000 tadi kayak gitu. Jadi dia memang dapat harga baju 2.000 kayak gitu ya guys. Jadi ini nggak bohong atau nggak nipu kayak gitu ya guys. Diusahakan teman-teman yang main lelang modal ini jangan sampai nipu atau bohong ya guys. Soalnya teman-teman kalau nipu atau bohong itu sama aja teman-teman dapat uangnya secara haram atau nggak berkah ya guys. Saya teman-teman dimulai dari nipu. Nah, itu nipu itu nggak boleh kayak gitu. Nah, ini kalau bisa usahakan teman-teman hubungi beneran ya guys, jangan nggak dihubungi, kecuali dia ini ketika dihubungi, nah ini dia nggak jawab sama sekali selama 24 jam, maka ini penawarannya hangus kayak gitu. Nah, ini bejone teman-teman kayak gitu ya guys. Nah, nanti sisa uangnya itu gimana? Sisa uangnya ketika dia misal udah order, lalu sisa uangnya ya udah teman-teman bisa transfer aja, atau teman-teman bisa kasih Shopee Pay kayak gitu ya guys. Jadi bener-bener dikasih kayak gitu. Loh, rugi dong kak kalau kita ngasih uang pada pemenangnya cuma dipilih salah satu kayak gitu. Gini guys, nanti kita jelasin lelang modal ini tujuannya buat apa sih. Iya guys, namanya juga lelang modal, jadi kita modal dulu di awal kayak gitu. Nanti kita kasih tahu tujuannya itu buat apa kayak gitu ya guys. Soalnya ini sangat penting banget biar teman-teman tahu kayak gitu. Lalu kita bahas nih lelang tanpa modal. Nah, lelang tanpa modal ini gampang, simpel banget ya guys. Yang pertama, harganya sama dengan seller. Nah, misal harga seller itu 10.000. Nah, ini hijab harganya 10.000 di sellernya kayak gitu. Nah, lalu teman-teman ya udah ditempel aja kertas harga 10.000. Yang kedua ini ya guys, ditempel kertas harga yang sama kayak gitu. Nah, ketika ditempel kertas harga yang sama ini kan seolah-olah atau si host ini bilang
di live-nya kayak gitu. Ini seolah-olah harganya menjadi promo kayak gitu ya guys. Nanti yang mau komen mau, nah ini kan orang pada komen mau, lalu kalau udah komen mau, teman-teman buka aja lelangnya kayak gitu. Nah ketika dibuka lelangnya ini kan orang pada join lelangnya ya guys, cepet-cepetan kayak gitu. Nah ketika orang join di lelangnya ini maka dapat pemenang 10 besar kayak tadi ya guys. Nah 10 pemenang besar ini tadi disuruh order aja guys. Nah ini ya guys, pemenang disuruh langsung beli di live aja kayak gitu. Jadi untuk lelang tanpa modal ini harganya memang sama dengan etalasenya kayak gitu. Jadi langsung disuruh order aja kayak gitu ya guys. Karena ini nggak modal sama sekali, nggak kayak yang tadi ya guys. Yang tadi kan butuh modal kayak gitu, makanya dihubungi di akhir live. Kalau yang ini nggak modal, makanya udah ketika dapat pemenang langsung aja disuruh order kayak gitu ya guys. Nah ini kan orang-orang yang ikut live atau ikut lelangnya ini kan dia kan pasti ketika nama dia itu ada di 10 terbesar, dia itu pasti besar kepala kok guys. Dia itu seakan-akan ini tuh dapat harga promo kayak gitu, dia seakan-akan dapat harga promo kayak gitu, meskipun tanpa ikut lelang pun harganya tetap sama kayak gitu, harga tetap sama, harga 10.000 sesuai etalasenya kayak gitu ya. Nah fitur lelang yang model kayak gini tuh cuma sekedar untuk menarik perhatian orang biar seakan-akan dia ini promo kayak gitu ya guys. Nah orang yang ikut lelang ini pasti aku yakin kalau dia itu ngerasa dia itu dispesialkan, dia itu dapat harga murah atau harga promo kayak gitu, makanya dia mau nggak mau harus order segera kayak gitu sebelum live-nya berakhir kayak gitu ya guys. Oke, untuk syarat lelang, nah ini untuk syarat lelang modal atau syarat lelang tanpa modal ini sama ya guys. Nah syarat lelang itu ada 3 ya guys, wajib komen mau, terus disuruh wajib follow, nah terus yang ketiga itu disuruh tap like dan share kayak gitu. Jadi si host bilangnya gini guys, yang mau harga lelang harga segini komen mau kayak gitu. Lalu untuk syarat wajib ikut lelangnya wajib follow dulu, follow, komen mau, follow kayak gitu. Lalu tap like dan share kayak gitu. Nah jadi kan orang-orang itu kan ketika dia tertarik dia langsung komen mau kayak gitu guys. Nah ini membangun interaksi ya guys. Nah ketika orang pada komen mau ini kan bangun interaksi kayak gitu teman-teman. Nah semakin banyak interaksinya kayak gini, nah si host juga ikut interaksi dengan audiennya yang komen mau ini, ya udah ini bakal dinaikin trafficnya teman-teman kayak gitu ya guys. Nah ini bakal dinaikin trafficnya teman-teman kayak gitu. Nah ketika trafficnya teman-teman naik, maka otomatis pop upnya teman-teman di 100 etalasenya itu mudah banget untuk dapatnya kayak gitu teman-teman, yang mendatangkan interaksi komen mau kayak gini. Lalu yang kedua ini kan teman-teman suruh untuk ngefollow, wajib follow dulu yang mau harga lelangnya kayak gitu. Nah ini udah teman-teman nabung follower kayak gitu ya guys, ini udah masa teman-teman nabung follower. Nah semakin banyak followernya teman-teman juga otomatis teman-teman itu live-nya hari-hari berikutnya itu pasti bakal rame terus kayak gitu ya guys. Nah ini guys tujuannya untuk main lelang itu biar satu banyak interaksi, dua itu pasti banyak follower kayak gitu guys. Lalu yang ketiga itu disuruh tap like atau nge-share kayak gitu ya guys. Nah ini tujuannya juga sama untuk menaikkan trafficnya teman-teman kayak gitu ya guys. Artinya live-nya teman-teman itu interaksinya bagus kayak gitu ya guys, mulai dari komennya, lalu mulai dari like-nya kayak gitu guys, dan mulai dari terjualnya juga ada terus kayak gitu ya guys. Nah ini yang dimaksud interaksi paling bagus kayak gitu. Ketika teman-teman interaksinya bagus, nah ini teman-teman itu dapat golden tick itu sangat mudah banget kayak gitu guys. Nah jadi ini pengalaman dari kita sendiri ya guys. Nah pengalaman dari kita itu untuk dapat golden tick itu bukan jalur agensi kayak gitu, tapi jalur kayak gini guys, jalur live biasa, jalur live lelang kayak gini. Nah soalnya kita dengan cara seperti ini itu interaksinya banyak banget, bahkan penjualannya juga naik banget kayak gitu teman-teman. Dan ini nggak diajarin di agensi atau di Shopee itu nggak diajarin, atau di kelas-kelas berbayar juga nggak ada diajarin kayak gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman itu sangat beruntung banget loh ini dapat materi sedetail ini kayak gitu. Oke kita lanjut untuk urutan lelang sendiri ya guys. Nah urutan lelang itu ada 2. Yang pertama kalau dari kita sendiri ya guys, itu yang pertama itu lelang modal kayak gitu. Nah di awal-awal kita main lelang modal. Nah lelang modal kan seperti tadi ya guys, harganya misalnya harga bajunya kan 41.000, tapi kita buat seolah-olah ini harganya murah banget jadi 2.000 kayak gitu. Nah orang-orang kan pada penasaran, pada ingin ikut, pada ingin dapat harga sekian. Nah mereka kan pada ngumpul dulu. Nah si host kan ngumpulin dulu nih, jadi jangan langsung dibuka lelangnya ya guys, tapi dikumpulin dulu orang-orangnya kayak gitu. Nah ketika mereka kumpul, lalu si host bilang untuk komen mau nih. Nah ketika mereka komen mau, si host kan buka lelangnya. Nah mereka pada ikut lelangnya kayak gitu. Nah ini dijawab sama hostnya. Si host ini bilang yang pemenang nanti dipilih saat selesai live berlangsung. Jadi harganya ini kan murah banget. Lalu orang-orang kan pada penasaran, pada
ingin ikut kayak gitu. Lalu dia kan pada stay pastinya kayak gitu. Nah dengan cara kayak gini orang-orang itu pada ngumpul kok guys, dengan cara lelang modal kayak gitu ya guys. Nah lelang modal itu untuk naikin traffic atau ngumpulin orang-orang kayak gitu. Nah ketika orang-orang pada kumpul, kita teman-teman buka lelang modalnya dulu, lalu teman-teman ganti barangnya kayak gitu. Nah barang yang kedua ini lelang tanpa modal ya guys, yang harganya itu sesuai kayak gitu. Yang tadi kan yang lelang modal kan dipilih setelah live berakhir. Nah ketika ganti barang tanpa modal, lalu teman-teman tinggal bilang aja yang mau harga sekian atau harga 10.000, hijau 10.000 ini teman-teman wajib komen mau. Nah ketika orang komen mau, teman-teman buka lelangnya kayak gitu. Nah ketika buka lelangnya, orang-orang ini kan pada join di lelangnya teman-teman. Nah ketika join di lelangnya teman-teman, ya udah kayak gitu langsung aja disuruh order kayak gitu ya guys. Jadi urutannya tuh modal dulu baru tanpa modal, orang kumpul dulu baru ditembak barang tanpa modal atau lelang tanpa modal kayak gitu ya teman-teman. Nah lelang tanpa modal ini sendiri untuk naikin penjualan kayak gitu. Nah ketika orang pada ngumpul dan niche-nya itu juga sesuai sama kayak gitu ya guys. Nah ini kan orang kan pasti pada penasaran dengan lelang tanpa modalnya kayak gitu. Nah ini kan juga mikirnya kan seolah-olah ini harganya itu memang harga sedang diskon atau harganya sedang promo kayak gitu. Nah makanya orang-orang ini ada kemungkinan besar itu juga ikut atau beli barang lelang tanpa modalnya ini ya guys. Nah ini cara kita untuk naikin penjualan tuh kayak gini ya teman-teman. Yang modal ini untuk naikin traffic atau ngumpulin orang, setelah pada kumpul lalu kita tembak dengan lelang tanpa modal kayak gitu. Nah lelang tanpa modal ini untuk naikin penjualan kayak gitu teman-teman. Lalu ada lagi kalau teman-teman kalau misalnya penontonnya belum banyak kayak gitu, nah teman-teman bisa main lelang tanpa modal dulu kayak gitu. Ketika orang join dari iklannya teman-teman kan dia penasaran sih, oh kayak murah banget sih kayak gitu. Nah ketika murah, ketika lihat harga murah kayak ini dia ada kemungkinan untuk beli teman-teman. Ini gampang banget teman-teman, jadi cuma jelasin produk-produknya lalu teman-teman cepil lelangnya lalu suruh komen-komen mau. Ketika orang komen mau lalu teman-teman buka aja lelangnya kayak gitu. Nah ketika orang join di lelangnya ya udah suruh langsung order aja kayak gitu ya teman-teman. Nah ini enggak resikonya dikit. Oke guys, jadi teman-teman bisa coba untuk main lelang tanpa modal dulu ya guys kalau untuk pemula kayak gitu. Nah untuk teman-teman pemula ini yang masih takut untuk main lelang modal, teman-teman bisa nyoba dulu lelang tanpa modal kayak gitu. Jadi pilih aja barang-barang yang memang harganya tuh sesuai dengan harga sellernya kayak gitu. Nah lalu ini hubungannya apa sih sama etalase atau riset keranjang yang kemarin kita bahas kayak gitu. 10 barang termurah, kenapa sih kok ada barang termurahnya juga kayak gitu yang harganya 1000-an sampai 15 ribuan kayak gitu ya guys. Nah ini yang pertama, ini mudah dapat pop upnya ya guys, jelas banget. Nah ini contohnya ya guys, ini jelas banget nggak ada pemain affiliate nya, ini nggak ada pop up sama sekali, pop up live sama sekali. Makanya teman-teman untuk harga murah-murah itu banyak banget affiliate yang ditinggalin kayak gitu, yang ninggalin harga-harga murah. Nah ini kesempatan teman-teman dimasukin aja nih 10 barang termurahnya kayak gitu, biar mudah dapat pop upnya ya guys. Lalu yang kedua ini mudah mendatangkan penonton. Nah ketika papannya teman-teman ini mudah dapatnya, maka teman-teman dijamin untuk dapat penontonnya itu lebih gampang kayak gitu. Meskipun kalau dia beli barangnya ini komisinya kecil banget ya guys, tapi jangan khawatir teman-teman. Tujuan kita ngasih barang receh itu tujuannya bukan untuk dia biar beli barang recehnya kayak gitu, tapi buat dia itu beli barang lelangnya teman-teman kayak gitu. Soalnya kayak gini guys, ini aku contohin. Ketika teman-teman masukin keranjang etalase, misal niche-nya ini niche fashion kayak gitu ya guys, lalu ini dipilih etalase paling murah itu ini juga sama niche-nya, misal niche kaos kaki kayak gitu. Nah ini kaos kaki harganya cuma 1000-an atau 900 perak kayak gini. Lalu teman-teman di live-nya itu teman-teman main lelang tanpa modal kayak gitu, lelang tanpa modal atau lelang modal kayak gitu. Yang penting sejenis atau satu kategori atau satu niche ya guys. Nah ini barangnya hijab, nah ini kan sama-sama fashion nih guys, hijab ini. Nah ketika orang join di live nya teman-teman, nah ketika mereka join live nya teman-teman dari pop up kaos kaki ini tadi, yang niatnya awal dia pengen beli kaos kaki, ada kemungkinan besar dia itu pasti beli hijabnya juga kayak gitu guys. Soalnya tertarik dengan harga promo yang ditawarkan sama hostnya kayak gitu, seakan-akan atau seolah-olah
ini itu barangnya sedang promo kayak gitu. Nah, promonya itu terbatas selama live berlangsung kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ngasih barang murah itu tujuannya kayak gitu teman-teman, untuk narik perhatian orang kayak gitu. Nah, untuk mudah dapat pop-up-nya. Ketika mudah dapat pop-up-nya, orang pada join di live teman-teman. Ketika orang pada join di live-nya teman-teman, dia bakal tertarik sama barang lelangnya teman-teman kayak gitu. Nah, tujuannya dimasukkan ke 10 keranjang barang murah. Tujuannya seperti itu ya, guys. Jadi bukan dia disuruh order kaos kakinya kayak gitu. Kalau dia pun order kaos kaki ya nggak masalah kayak gitu. Tapi jangan lupa host itu tujuannya untuk mancing orang biar dia tuh order barang lelangnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara kayak gini, riset 40 40 10 10, teman-teman ada kemungkinan besar itu penjualannya pasti rame kayak gitu teman-teman. Lalu ini untuk cara setting lelangnya kayak gini ya guys. Ketika teman-teman udah mulai live, nah ini lelang itu gambar palu kayak gini. Ini akan ada ya teman-teman di live-nya teman-teman. Klik aja gambar palunya atau tulisan lelang kayak gini, lalu muncul kayak gini nih. Nah, ini teman-teman bisa diisi aja ya guys. Untuk judul sendiri diisi aja nama barang, harganya kayak gini. Nah, misal baju 2000 atau misal hijab 10.000 kayak gitu. Terus harganya juga sama, misal 10.000 atau 2000 kayak gitu. Lalu untuk metode lelang sendiri, ini udah otomatis jari tercepat kayak gini. Kalau untuk pesertanya, nah ini peserta ini dibuat atau diubah, ini hanya pengikut kayak gini. Ini ya guys. Ini contohnya kayak gini. Ini kan ada yang semua penonton, lalu ada yang hanya pengikut kayak gitu. Nah, ini usahakan diubah hanya pengikut kayak gitu ya guys. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya biar orang itu follow kayak gitu. Jadi kan syarat wajib untuk ikut lelangnya itu wajib follow biar bisa ikut lelangnya kayak gitu. Jika dia nggak follow, dia nggak bisa ikut lelangnya kayak gitu teman-teman. Maka teman-teman bakal dapat follower banyak jika teman-teman melakukan hal ini kayak gitu teman-teman. Lalu yang ini ya guys, untuk durasi waktunya dibikin 30 detik aja kayak gitu, jangan lama-lama atau jangan kecepatan kayak gitu ya guys. Lalu tinggal klik mulai aja kayak gitu. Nah, ini simpel banget ya guys, untuk setting lelangnya ini simpel banget di live nya teman-teman kayak gitu. Lalu untuk cara pemilihan barang lelangnya itu gimana sih? Sesuai niche-nya teman-teman kayak gitu kan, niche-nya teman-teman beda-beda ya, nggak mungkin fashion semua seperti yang contoh tadi kan fashion kayak gitu. Oke guys, untuk pemilihan barang sendiri, yang pertama itu teman-teman usahakan pilih barang yang itu barang kebutuhan ya guys, barang kebutuhan, jadi bukan barang yang nggak dibutuhin banyak orang kayak gitu ya guys. Contohnya tadi bisa tisu, bisa pel lantai, bisa setrika, yang dimana itu barangnya dipakai sehari-hari kayak gitu teman-teman. Kan kalau pel kan dipakai sehari-hari, tisu dipakai sehari-hari, magicom dipakai sehari-hari, kompor dipakai sehari-hari, setrika dipakai sehari-hari, atau baju hijab tadi juga di pasar. Pokoknya dipilih barang kebutuhan kayak gitu ya guys, atau minyak kayak gitu, minyak 2 liter itu juga bisa loh. Lalu yang kedua nih barang umum ya guys. Nah, yang pertama tadi barang kebutuhan, yang kedua ini baru barang umum kayak gitu. Nah, barang umum jangan barang yang enggak umum kayak gitu ya guys. Barang umum itu barang yang orang itu udah tahu kayak gitu. Jadi jangan dikasih misal barang yang jarang orang tahu kayak gitu ya teman-teman. Lalu ketiga nih penting banget, pilih harga barangnya itu di bawah 50.000 kayak gitu. 50.000 ke bawah, intinya kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kalau harganya udah di atas 50.000, itu harganya orang-orang itu pasti mikirnya itu mahal kayak gitu. Meskipun dibuat seolah-olah ini itu diskon kayak gitu, itu harganya masih terhitung mahal teman-teman. Kalau misal harganya masih 50.000 ke atas kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau aku sendiri itu untuk main lelang itu dipilih harganya di bawah 50 ribuan kayak gitu ya teman-teman, seperti contohnya tadi. Oke teman-teman, untuk lelang sendiri udah paham ya pastinya. Lelang itu ada dua, lelang modal dan lelang tanpa modal. Kalau lelang modal ya kita tombol di awal, yang tapi kita dapat traffic banyak kayak gitu ya teman-teman, karena harganya kita harga banting, harga banget kayak gitu. Lalu yang kedua lelang tanpa modal. Nah, lelang tanpa modal ini untuk menaikkan penjualan kayak gitu teman-teman. Misal harganya kayak tadi ya guys, harga hijau 10.000 ya udah dijual aja, ditempel aja kertas 10.000 seolah-olah itu sedang promo atau sedang diskon kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman live-nya itu masih sepi atau nggak ada penonton sama sekali, padahal udah menarik banget lelang yang dibawakan teman-teman, berarti yang dievaluasi adalah riset keranjangnya teman-teman kayak gitu. Soalnya kalau riset keranjangnya itu nggak mendatangkan penonton sama sekali, ya udah berarti kan meskipun teman-teman itu live-nya bagus atau
lelangnya itu teman-teman menarik banget kayak gitu, tapi kan jadi percuma kayak gitu ketika nggak ada yang nonton sama sekali kayak gitu teman-teman. Makanya ya dievaluasi adalah riset keranjangnya ya guys, jadi jangan disalahkan lelangnya kayak gitu. Misal Kak, aku udah coba lelang tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, ya berarti yang dievaluasi riset keranjangnya bukan lelangnya kayak gitu teman-teman. Jangan salahkan lelangnya, soalnya masih banyak nih orang-orang yang masih bilang ke Kak Febri, masih bilang Kak, liveku sepi, nggak ada yang komen, nggak ada yang nonton, nggak ada yang join, padahal udah nerapin lelangnya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh yang dievaluasi harusnya itu riset keranjangnya ya guys, bukan lelangnya kayak gitu teman-teman. Nggak ada hubungannya sama lelang yang dibanggakan teman-teman sama sepi, itu nggak ada kayak gitu. Lalu ini guys, lalu setelah teman-teman udah nerapin materi dari awal, materi udah nentuin ini sudah satu kategori semua, lalu udah riset keranjang dan udah betul-betul mendatangkan penonton dan traffic, lalu teman-teman nerapin hook live, dan itu bisa membuat menarik perhatian orang-orang. Lalu teman-teman nerapin lelang kayak gitu, nah ini udah mendatangkan banyak orang yang pengen join lelangnya teman-teman kayak gitu, bahkan beli barang lelangnya teman-teman kayak gitu. Nah ketika teman-teman udah ngelakuin hal-hal itu tadi, maka pasti teman-teman pernah nih selama main live itu masih banyak orang-orang yang cuma masukin keranjang aja, tapi dia nggak CO kayak gitu atau nggak beli kayak gitu teman-teman. Pasti pernah kan teman-teman. Nah materi selanjutnya kita mau bahas tentang cara biar nggak cuma dimasukkan keranjang aja kayak gitu, atau meminimalisir biar orang-orang itu nggak cuma masukin keranjang doang kayak gitu ya teman-teman. Ini materi khusus kayak gitu. Nah gimana sih caranya biar nggak cuma dimasukin keranjang aja, kita akan bahas di materi selanjutnya ya guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan komen ya guys. Kita lanjut di sesi berikutnya.